Oke, aku jawab baru bangun tidur, gak mau ngetik. Biar kelar urusannya bener. Ya, aku nggak pernah merasa paling berkorban yang enggak ya. Aku cuma ingetin kamu, yang punya hati, yang punya perasaan itu bukan kamu. Ya, kita kerjasama, berkeluarga itu kerjasama. Ya, kamu bilang aku mau mulutnya kotor. Ingat loh ya, 5 tahun pertama kita nikah, apa yang aku lakuin ketika aku marah? Diem, aku pergi. Nggak pernah bentak kamu, apa yang ngatain kamu peti anjing, setan misalkan gitu. Enggak, 5 tahun loh. Tapi kamu kenapa? Apa yang kamu lakukan? Kamu nggak pernah berubah. Terkadang bentakin aku, terkadang suara istri lebih tinggi daripada suami. Disuruh sesuatu, jawabannya ya entar. Padahal aku jarang di rumah. Coba 5 tahun loh, aku tahan itu. Terus kamu pikir, kamu yang punya hati, punya perasaan, aku juga punya. Aku tahan. Kok 5 tahun nggak berubah, masih berani bentak suami, suara tinggi. Makanya ketika kita pindah ngontrak di Perum, kan aku udah bilang, mulai dari sini aku nggak mau. Kalau aku marah bener. Gitu. Kamu nggak berubah sih soalnya. Makanya setelah dari Perum, setiap kamu melakukan sesuatu yang kira-kira aku bikin jengkel ya, tapi ya nggak setiap kali marah kan, enggak. Bisa kamu ngelakuin sesuatu kali-kali, aku marah bener. Ya, sampai kamu kaget kan, suami aku kok dulu pendiam jadi marah-marah nih. Ya karena kamu nggak pernah berubah. Tapi kan setelah aku marah-marah, aku bentak kamu, bahkan aku jujur aja, aku akuin, aku ngomongin binatang, kamu pernah ngatain anjing, setan gitu kan. Tapi kamu hasilnya apa? Kamu berubah. Nggak pernah tuh kamu suara lebih tinggi dari suami. Saya bersyukur, saya tuh jujur bersyukur. Setelah nggak bentak-bentak kamu, kadang berkata kotor, itu kamu berubah. Dan kita kan pernah ngomong begitu. Buktinya kamu berubah. Disuruh sama suami itu nggak ada entar-entar gitu kan. Ya aku kan jarang di rumah. Gitu kan. Terus apakah aku, waktu kamu bentak aku, waktu kamu ngomong lebih tinggi dari aku disuruh-suruh susah, apakah aku ceraiin kamu padahal hati aku sakit nih? Ya enggak lah. Bagi aku mah asal kamu nggak selingkuh selesai, nggak masalah. Ini kan udah aku sering bilangin, ini cuma remeh-temeh, bunga-bunga berkeluarga gitu kan. Ya, aku sampai sekarang nih, setiap temen aku nanya, "Jay lu nggak pulang?" Aku jangan pulang, ketemu bini, cuman nggak bikin konten aja. Temen aku juga banyak yang curiga, kok si Jay jarang bikin konten sama istrinya nih, biasa bikin konten-konten. Cuma aku nggak pernah cerita. Sama keluarga aku cerita, enggak, aku masih suami istri. Masih aku bilang, padahal aku udah 8 bulan nggak pulang ini. Ya, dan selama 8 bulan aku masih tanggung jawab, aku masih mikirin kamu. Sebulan ini aja aku nggak kirim gara-gara kelakuan kamu. Udah tahu kamu hidup dari aku transferin kamu, aku nggak pulang nih, aku kesel sama kamu. Tetap aku tanggung jawab, cicilan aku bayar. Tapi nggak tahu kenapa kok sifat sombong kamu itu masih ada, seolah-olah kamu nggak bisa hidup tanpa aku gitu. Jawaban kamu itu ingin sombong. Jawaban kamu nggak mesti seperti itu. Aku bilang sama anak, tolong anak dicek. Nggak apa-apa aku nggak pulang, nggak apa-apa kamu minta cerai, terus ya udahlah kita nggak usah ketemu. Udah, aku juga kesel kok dimintain cerai. Padahal aku nggak selingkuh, aku masih tanggung jawab. Gitu loh. Uang masih aku kirim. Sampai sekarang aku nggak main cewek. Aku mau kerja aja udah 8 bulan. Gak genit-genit sama cewek. Aku cuma minta sama kamu, tolong anak aku ajarin buat sayang sama aku. Aku nggak ketemu anak udah lama. Cuman tolong WhatsApp-nya diperhatiin gitu. Tanyain, Aka, Ade, udah WhatsApp Abi belum? Tanyain Abi udah makan belum? Sehat enggak? Aku cuma mau tahu itu. Dan tolong jangan cuma tegur, cek WA-nya. Ya,
Ini si Ade nggak WA loh. Aku tegur begitu, kamu ngomong, kamu nggak percaya berarti sama aku. Lah, WA dia nggak WA. Baru timbul kata kamu semua yang mirip waktu aku ribut apa yang kamu minta cerai pertama itu, yang gara-gara Fajar. Kamu nggak percaya aja. Aku sering bilang Fajar, saya nggak percaya. Orang saya 3 hari aku liatin kamu nggak negor Fajar, malah banting meja minta cerai. Lah, masalah anak coba tuh, minta cerai, tobat, nangis minta maaf, aku maafin. Coba sakitnya gimana? Kamu kan belum pernah dikata aku bilang aku ceraiin kamu, belum pernah kan? Aku udah 2 kali loh sama kamu. Terus kamu merasa bikin di medsos merasa paling tersakitin, seolah-olah kamu punya hati. Ingat loh, 5 tahun aku diem, kamu tuh sering bentak aku dulu. Nggak pernah aku bilang kata cerai. Sampai kamu minta cerai yang pertama itu gara-gara anak, aku juga nggak mau cerai. Sakit aja aku masih transfer ke kamu kok, walaupun aku sakit gitu kan. Tapi kan enggak, kamu ngomong di sama saudara, bikin di keluar di medsos gitu. Coba aku nggak pernah bikin medsos. Terakhir aku bikin di medsos itu waktu di Perum, setelah 5 tahun kita nikah. Itu kan terlalu sakit, makanya aku bikin sindiran di medsos. Sekali-kalinya itu tahun 2019 aku inget, di medsos aku umbarin, disindir maksudnya, aku nggak ngumbarin gitu loh, karena betapa sakitnya aku 5 tahun coba gitu. Terus kamu keluar di medsos bikin status banyak banget soal apa yang tersakitin. Kamu kira aku punya hati? Enggak. Terus kenapa sih kamu itu selalu menganggap diri kamu babu? Kamu tuh ngurusin aku tuh sebulan berapa hari sih? Aku kan lama di Jakarta. Kenapa nggak bersyukur ada suami diurus? Aku udah bilang aku di Jakarta capek banget loh. Gitu. Tapi kenapa berpikir selalu babu? Terus kalau kamu pikir kamu babu, terus aku ini siapa? Budak. Duit kamu yang atur. Di Jakarta aku tidur di lantai, di masjid. Kamu pernah nggak tidur seperti itu? Bangun tidur aku harus cari kamar mandi. Kalau di masjid penuh lagi ada yang pakai, aku nyari pom bensin buat mandi. Makan aku harus cari warung makan. Hujan aku tetap nyari duit. Ada postingannya tuh, betapa aku pengen berjuang buat keluarga. Ada. Terus kamu pernah ngerasain nggak? Kamu nggak pernah Aku cerita seperti itu, aku sering batin loh. Batin, nggak mau hidup begini gitu. Tapi gimana? Di Sukabumi nggak susah nyari duit. Ya, aku sering bilang sama kamu itu, aku tuh menderita di Jakarta, menderita buat capek, menderita gitu loh. Tapi kan apakah aku pernah ngomong aku nggak pernah bahagia hidup sama kamu? Enggak, aku bahagia. Buktinya aku buktikan kok. Tapi kamu ngomong di depan bapak, di depan mertua aku, kamu ngomong apa? Aku 10 tahun gak bahagia hidup sama kamu. Ih, sakit kok di hati loh. Kok bisa istri yang saya nikahin, saya hidupin, rumah aku bikin, bisa bilang gitu loh, 10 tahun gak bahagia. Ya, sekarang aku tanya, kamu babu yang gimana sih? Kamu nggak diri kamu babu, terus aku apa? Aku nggak pernah dapetin kemewahan yang kamu dapat. Contoh, kamu tidur di kasur yang empuk, spring bed. Setiap hari urus anak, ngeliat anak dari kecil, dari bayi sampai dia besar. Kamu tahu besarnya gitu. Aku nggak pernah. Aku datang pulang nggak tahu anak udah bisa begini. Gitu kan, mau makan tinggal masak, ada telur, ada daging. Ya, apalagi aku kasih aturan, nggak boleh anak aku harus ada makan daging sama telur, susu juga. Ya, kamu tinggal masak cetak, gas ada, tinggal mandi. Aku nggak pernah dapetin kemewahan kayak kamu.
Di Jakarta loh. Kenapa aku nggak ngontrak? Aku sering bilang sama kamu, kenapa aku nggak ngontrak? Aku bisa ngontrak, aku bisa bohong masalah pengeluaran, nggak pernah. Tapi aku nggak pernah melakukannya. Aku jujur sama kamu. Aku makan kayak gini, ya nggak ngontrak kenapa? Biar aku ngasih duitnya gede ke kamu. Makanya nggak heran 2 tahun ngojek bisa kebangun rumah. Walaupun ada dari hasil utang dan lain-lain. Gitu. Ditambah lagi warung sembako. Lah, kok bisa kamu nganggap diri kamu babu? Terus kamu nganggap aku apa? Budak? Ya. Aku tuh nggak pernah dapetin kemewahan kayak kamu loh. Makanya aku pernah sering bilang rumah itu surga. Aku pernah bikin posting itu. Kenapa? Aku di sini menderita, ngebatin. Sering aku cerita sama kamu. Karena aku bilang, karena aku ngebatin, aku suka nangis gitu. Pengen hidup nggak mau begini. Gitu, pengen normal. Tapi gimana? Di Sukabumi susah kerja. Gitu. Aku pernah nawarin kamu. Waktu kamu bilang jadi babu gitu. Kalau kamu mau jadi raja, mau jadi pemimpin keluarga, aku kasih. Silahkan kamu cari kerja, aku di rumah. Tapi inget loh, bisa nggak kita makan tiap hari makan daging, susu, minum, anak-anak kebutuhannya terpenuhi. Terus cicilan kita itu kan sebulan bisa 2 juta, 3 juta. Bisa nggak kamu bayar? Kamunya diem, mikir. Terserah mau kerja apa di pabrik, mau JTKW lagi, ayo silakan. Kamunya diem gitu. Bingung kan? Bingung. Kalau kamu nggak bisa, ya udah, kamu di rumah, aku kerja. Kalau kamu mau merasa jadi babu, udah nggak apa-apa, kamu yang kerja, aku di rumah. Nanti kamu jadi raja. Kamu mau apa aja aku turutin. Bikin kopi misalkan. Aku sering cerita begitu. Aku kan orang yang nggak setuju ketika dalam satu keluarga suami istri bekerja. Sering aku cerita sama kamu gitu. Kenapa? Anak-anak terlantar, rumah terlantar. Merasa paling punya kuasa. Sama-sama punya gaji. Contohnya kan banyak. Ya aku nggak usah sebutin orang-orang yang suami istri kerja. Nggak beres kan? Gitu. Maka aku tawarin, kalau kamu mau jadi pemimpin keluarga, sok aku serahin kerja. Tapi kalau kamu nggak sanggup memenuhi kebutuhan keluarga, ya udah kamu di rumah, aku yang kerja. Kan begitu. Kita udah sepakat. Ini keluarga, ini kerjasama. Jangan merasa kamu tuh babu. Kalau kamu merasa kamu babu, ini aku ini apa coba? Hah? Aku nggak pernah ngerasa aku ini budak. Aku nggak pernah merasa ini babu. Padahal aku di Jakarta itu hidupnya menderita. Emang menderita kok. Teman-teman aku juga pada ngomong, kok lu kok nggak ngontrak sih? Enak kan ngontrak, ada kasur, AC. Nggak mau. Sayang duitnya, mending buat istri. Nggak apa-apa, masalah tidur mah di masjid. Ya. Makanya kalau kenapa bilang sering itu hanya biar kamu itu mengerti gitu loh. Semenderita-menderitanya aku, ya, sesakit-sakitnya hati aku tuh nggak pernah ngomong kamu itu ngomong cerai. Semenderitanya aku ini, aku nggak pernah ngomong aku itu budak kamu. Enggak. Gitu. Mana ada babu begitu, enak tidur di kasur. Ngurusin anak doang, suami nggak bisa diurusin coba. Jarang di rumah. Kamu itu jangan apa ya, ikuti standar TikTok lah. Kalau dia orang kaya, kalau mereka itu orang kaya, terus istrinya disuruh ngepel, disuruh nyuci baju, itu iya baru. Itu suami nggak otak, duit banyak kok, istri suruh ngepel. Kalau duit banyak orang kaya dan duitnya banyak, ya sewa pembantu, itu udah bener. Nah kamu orang bukan orang kaya, kita ini bukan orang kaya, tapi kamu mau minta standarnya kayak gitu. Jadi kalau suami pulang pengennya, ayo yang bantuin lah. Aku di kerja ngapain? Di Jakarta kan kerja aku juga. Bantuin kamu, bantuin urusin keluarga. Masa di rumah juga disuruh nyuci baju gitu, jemur baju, ngepel.
Ya sekalian aja kamu yang kerja, aku di rumah. Aku udah sering nawarin begitu. Kalau kamu merasa masih jadi babu, kamu kan nggak mau, ngerasa bingung mau ikut kebutuhan keluarga. Kamu bandingin nih kehidupan kamu sama tetangga kamu, teman kamu. Kamu itu enak loh. Kemana-mana ada motor, punya motor. Lihat tetangga kamu kemana mau bawa anak harus jalan kaki. Tiap hari lo makan daging sapi, daging ayam, telur, susu. Lihat tetangga kamu, gaji suaminya berapa? Kebutuhan kamu aja sama keluarga itu antara 4 sampai 5 juta lo sebulan kalau aku hitung. Belum cicilan loh. Cicilan kita bisa 2 juta, 3 juta. Artinya ini aja nih aku sebulan gak ngirim kamu, tau gak? Aku sebulan ini kan gak ngirim kamu nih karena kamu merasa paling bisa menghidupi keluarga nih. Aku tes sebulan. Tahu nggak aku bisa ngumpulin duit berapa? Di rekening aku 8 juta ada. 8 juta loh aku bisa ngumpulin bersih. Bersih, bukan gaji. Orang pabrik atau di Jakarta gaji UMR. Dia bisa nabung, bisa nabung itu bersih paling 3 atau 2 juta, sisanya buat makan, buat ongkos. Lah aku tukang ojek loh. 8 juta aku bisa nabung tuh. 8 juta kali setahun 12 bulan berapa? Bisa 96 juta. Tahu nggak? Setahun itu aku berarti bisa bangun rumah sama seperti yang di Sukabumi itu. Aku kerja lagi setahun misalkan. Dapat lagi 96 juta dengan cara kerja begini nih. Nggak pulang, kerja aja. Gitu. Coba dong mikir. Itu uang kamu yang atur itu. Terus kamu masih ngerasa babu. Enak aja gitu. Kalau kamu kan udah bilang, kalau kamu merasa babu, coba aja kerja nggak apa-apa. Biar kamu tahu rasain. Kamu waktu kerja di Saudi kan kerja ngurus buat kebutuhan anak. Gitu. Sekarang kamu coba kerja nggak apa-apa, pergi aja ke Saudi YTKW, ya kan urus keperluan aku dan anak-anak. Udah rumah yang kamu urus. Atau kamu kerja di pabrik nggak apa-apa. Kamu pulang rumah udah beres. Kamu pulang baju udah cuci. Kamu pulang baju kamar udah wangi. Kamu tinggal pulang duduk langsung tidur. Gitu. Bisa? Nggak bisa kamu nolak. Nggak bisa. Maka kalau nggak bisa udah kamu di rumah, jaga rumah. Kalau aku pulang rawat aku. Gitu. Jangan aku pulang kamu juga suruh aku buat ngelakuin pekerjaan rumah. Nggak ada otak kalau kata aku mah. Nggak ada otak. Mending aku nggak usah pulang kalau gitu mah, kayak gini enak nih. Ya kerja aja udah. Gitu. Kecuali kamu kerja, aku kerja. Ayo kita kerja sama. Kamu ngepel, aku nyapu. Kamu cuci piring, aku cuci baju. Fair, itu fair namanya. Fair, adil. Gitu. Jangan pikir kamu capek, yang capek aku. Aku juga capek, nggak mau begini nih. Kerja begini nggak mau. Pengen itu ya, dari dulu aku sering bilang pengen itu kayak suami normal pada umumnya gitu. Pulang kerja dibukain pintu masuk sama istri gitu kan, makan tinggal makan, gak usah nyari warung, tidur di sofa di spring bed enak empuk, gak usah tidur lagi di lantai. Aku udah sering cerita sama aku, sering nangis pengen gitu hidup normal. Cuman kan aku udah bilang kebutuhan kita gede gitu loh. Di Sukabumi susah nyari duit, menderita. Bener, aku sering. Emang kamu pernah cerita gitu sama aku? Nggak pernah kamu cerita sama aku. Aku kangen banget sama kamu yang sampai nangis. Nggak pernah.
Tapi aku sering ngebatin gitu loh, kangen sama anak istri, kadang ngebantin sampai nangis mau pulang, tapi karena ada cicilan belum sampai target jadi aku tahan. Sering aku cerita gitu sama kamu gitu, ngeluh bener ngeluh gitu, ngeluh itu. Tapi apakah aku ngeluh begitu aku langsung putus asa, nggak berhenti berjuang? Enggak, wajar aku tuh ngeluh gitu loh. Aku itu menderita banget di Jakarta. Dari semenjak nikah sampai sekarang aku jauh dari anak istri, suka nangis. Dan kamu jauh dari suami, apakah pernah cerita? Pernah cerita gitu, aku nangis kangen sama kamu? Nggak pernah ya, nggak pernah. Ya Allah, nggak pernah kamu cerita begitu. Makanya kamu tuh nyepelin aku gitu. Aku tuh nggak pernah, selalu kamu ngelakuin sesuatu nggak pernah langsung marah, enggak. Tapi kalau sudah terakumulasi, misalkan sering, baru aku marah. Contoh, yang aku inget nih, Fajar. Aku udah bilang sama kamu, anak itu tolong dong, jangan di luar mulu gitu loh. Di rumah, ajarin bantuin orang tua gitu loh. Coba 3 hari aku lihat, gak ditegur sama kamu. Sampai aku marah. Bukan marah sama anaknya, ibunya aku marahin. Ya, 3 hari tuh anak gak ditegur, keluar aja. Aku gak ngeliat kamu itu mau ngomong. Ketika aku marahin, kamu banting meja, gak terima. Pantes begitu sama suami, depan suami. Suami dibentak-bentak lagi ternyata. Udah gitu minta cerai lagi. Wah, kan lucu. Misalkan ditanya sama teman-teman, kamu nggak malu gitu? Kamu minta cerai sama suami itu, suami kamu kenapa? Dia galak, dia ngomong kasar. Aku punya temen ya, mau cerita. Maaf, lucu gitu, lucu. Suami nggak selingkuh, kerja keras. Uang yang dihasilkan di Jakarta sebagai tukang ojek, kamu yang megang. Hanya masalah minta cerai. Tahu nggak di luar sana mereka cerai kenapa? Suaminya selingkuh, suaminya nggak tanggung jawab. Gila, ini karena kesalahan kamu aku marahin, kamu nggak terima, kamu minta cerai. Aku nggak kabulin, aku pergi aja. Tiba-tiba kamu nyapa aku minta maaf, nangis kamu, minta maaf. Jawaban aku apa? Ya dimaafin lah udah. Tapi nangis kan, nangis janji nggak mau gini-gini. Aku bilang ya udah nurut aja sih. Kalau suami lagi marah, jangan ikutan marah. Dari dulu kan aku udah bilang begitu. Iya. Apalagi masalah adik saya. Adik kita itu yatim. Bukan aku yang mau, kita yang mau. Kamu yang mau, aku yang mau. Nggak usah diungkit-ungkit. Adik kita itu kita urus, si Fikri itu adik saya. Itu kesepakatan, kamu mau ngurus, aku mau ngurus. Lagi pula selama adik saya kita urus, ya, itu kan saudara-saudara saya kayak Nur Aini dan Kakak Erni, itu kan ngasih uang buat meringankan beban pengurusan ini. Ya duitnya kan buat kamu juga makan, buat kita juga makan, buat Fikri juga makan. Jadi nggak bisa kamu bilang kita urus semuanya, termasuk Kak Erni atau Nur Aini. Kita balik dah, misalkan si Fikri diurus Kak Erni, tetap aja kita harus bantu dia, bantu uang. Jadi uang yang harusnya aku kasih ke kamu, sebagian aku kasih ke Fikri. Begitu juga kalau Fikri diurus Nur Aini, Fikri diurus Aini nih, misalkan.
Sama aja, kita tetap bantu. Jadi nggak bisa kamu mengklaim kamu urus tuh Fikri. Kita semua bantu. Aku cari duit, Kak Erni ngasih uang juga, Nur Aini ngasih uang, gitu. Walaupun kamu nggak urus, kita juga bakal urus dia. Uang yang harus aku kasih kamu, aku harus kasih ke dia. Karena dia adik kita, adik paling bontot dan yatim dia itu. Yatim. Begitu juga Mimi. Mimi itu kamu yang mau loh, jangan sembarangan loh. Enak aja kamu. Kamu tuh ngomong udah yang diurus ini aja. Gitu. Sekalian kamu ingin berbakti kepada mertua. Kenapa mesti diumpetin masalah Mimi? Mimi sakit keras loh sampai meninggal di Sukabumi. Dikubur di Sukabumi juga maunya siapa? Maunya keluarga kamu. Alhamdulillah. Jadi Mimi nggak perlu dibawa ambulan pergi ke Cilengsi, ke Bogor jauh. Bapak kamu, keluarga kamu sudah baik hati menyerahkan tanah pemakamannya untuk Mimi. Tapi nggak perlu kamu ngomong itu tanggung jawab aku. Iya tanggung jawab aku kan, tapi kamu yang minta. KR-nya Nur Ain juga ngasih uang, Pak Asep juga ngasih sesuatu kan. Artinya kita mengurus Mimi gitu. Sama aja kalau Mimi diurus sama Kak Erni, sama aja kita ngasih duit ke Kak Erni buat jajannya Mimi, almarhum Mimi. Sama aja, uang yang harus aku kasih ke kamu sebagian harus kasih ke Mimi karena Mimi diurus sama Kak Erni misalkan. Diungkit-ungkit masalah adik aku Mimi diurus. Yang ngurus tuh bukan kamu, kita semua ngurus. Cuma bentuknya beda, kamu ngurus secara tenaga. Kita ini saudaranya, anak-anak Kak Erni Nur Aini ngasih uang. Gitu. Ya. Ini aduh. Kau bikin komen di ini nggak apa-apa. Selama ini teman aku juga udah banyak yang curiga. Aku nggak pernah pulang, nggak pernah bikin konten sama istri. Udah banyak yang curiga loh teman. Cuman aku tuh bilang enggak. Gue habis pulang, padahal nggak pulang, udah 8 bulan nggak pulang. Pulang gue, pulang, sering bilang begitu. Nggak pernah aku keluar-keluar itu. Aku udah cerai, enggak. Ngapain aku mau keluar-keluar di medsos? Ya, sampai aku bikin video ini nih, video tentang aku nikahin kamu. Ya iya aku nikahin, tapi kamu juga kan yang mau nikah emang aku, bener. Cuman mikir coba, mikir. Kamu nikah sama duda pertama cerai. Ya namanya Pak Sahril. Punya anak satu namanya Fajar. Ya. Ini kan cerita dari kamu. Aku kan belum pernah denger sedikit pun cerita dari mantan suami kamu. Jangan-jangan kalau aku dengar dari mantan suami kamu, jangan-jangan sama aja ceritanya kelakuan kamu gitu sama suami. Makanya bedanya mantan suami kamu selingkuh. Kalau aku enggak, aku kerja aja gitu. Makanya aku kalau ketemu Sahrit pengen nanya, lu selingkuh sama bini lu itu gimana sih? Jangan-jangan sama ceritanya, suka ngebentak suami, disuruh ogah-ogahan, ya mau apa aja, mau tidur aja. Kamu itu kalau tidur juga kadang kalau jalan keluar aja, make upan. Aku kadang sering sindir ya, tapi ya nggak marah juga sih. Cuma nyindir doang. Mau ketemu pacar ya. Gitu. Kamu sadar nggak disindir gitu? Iya. Kamu skincare, make up, aku beliin. Tapi dipakai buat siapa? Buat orang lain. Coba. Dipakai buat orang lain. Misalkan kamu ke Alfa, ke SD ya gak? Kemana lagi? Pasar. Make up kan? Make up. Itu yang beli siapa? Ya aku yang beli. Ya kan, tapi kamu gunain buat orang lain, ya kan. Maka sering aku sindir, mau ketemu cowok nih sambil bercanda, nggak emosi nggak. Tapi tahu nggak, kamu sadar nggak kalau setiap di rumah pengen tidur dah, pengen ya berhubungan badan, kadang mukanya masih nggak di make up. Iya, kamu tuh make up buat orang lain, bukan buat suami. Udah ya, sekali doang kamu buat suami, seringnya buat orang lain. Sakit hati, sakit dikit doang, sakit hatinya dikit, kok bisa
bikin skincare, bikin make up, tapi dipakai buat orang lain sama suami enggak. Sering aku sindir loh kamu begitu, cuma kamu nggak sadar. Ya karena aku juga ngerasa nggak terlalu sakit sih, sakit hati dikit doang. Ya enggak. Sadar nggak kamu waktu mau berhubungan badan, ketek kamu bau, ya nggak mandi. Aku pernah marahin kamu itu ya, suami pengen melakukan hubungan kok bau, sono mandi kek, kok nggak pakai parfum kek. Pernah lo aku tegar gitu loh. Nggak sikat gigi, masa mau berhubungan badan mulut bau, sedangkan aku sikat gigi, mandi, selalu tidur itu minyak wangi biar kamu tuh nyaman. Tapi kamu pernah lo aku tegur begitu tuh, sampai aku capek tau nggak masalah make up gitu. Kamu tuh kalau ada suami make upan kek gitu enggak, kadang-kadang ya. Nah mungkin Sahril juga begitu kali ya, mungkin Sahril begitu, bete dimarahin sama kamu, suka dimarahi, dibentak mungkin ya, makanya dia selingkuh. Bedanya aku nggak selingkuh, ya nggak tahu, aku nggak tahu, aku belum dengar dari Sahril. Mungkin ya setelah cerai kamu ngapain coba ya? Sahril itu kamu cerita sama aku ya, Sahril kamu pernah cerita sama aku kalau Sahril itu sebenarnya mau tanggung jawab, mau ngasih uang ke Fajar kasarnya waktu Fajar masih bayi. Tapi apa jawaban kamu tolak kan? Kamu cerita ke aku itu, baru tahu akhir-akhir ini, oh ternyata si Sahril itu mau tanggung jawab tapi kamu tolak. Terus kamu waktu minta cerai sama aku, apa jawaban kamu? Aku bilang anak-anak gimana kalau kita cerai? Itu tanggung jawab kamu. Nah, ya mau tanggung jawab saya, ya kan saya tetap transfer. Cuma maksud aku gini, kenapa perlakuan kamu kepada Sahril gak kamu lakukan kepada aku? Ya, kamu minta cerai, harusnya kamu sama gitu. Udah, anak-anak aku yang urus, kamu udah ini aja pergi, misalkan begitu. Tapi enggak kan, kamu bilang tanggung jawab kamu lah. Tanggung jawabnya anak tiri kamu lagi coba. Ya, oke, kembali ke Sahril ya. Kita nggak tahu cerita Sahril kayak gimana. Jangan-jangan kayak kamu juga, bedanya Sahril selingkuh, aku enggak gitu ya. Ya aku sih mikir begitu, jangan-jangan perlakuan juga sama kok. Aku yang nggak selingkuh aja, yang kerja keras, tanggung jawab bisa diminta cerai cuma gara-gara masalah sepele gitu loh. Terus kamu pergi ke Arab nih. Di Arab kan kamu cerita sama aku, kamu nikahin orang Arab itu bukan karena kamu cinta, bukan karena kamu money, pengen duit, tambahan uang. Ya kan? Orang Arab juga sama, nikahin kamu itu bukan karena pengen membangun keluarga, enggak. Pengen begini doang nih, bisa berhubungan kepada perempuan yang lebih muda. Karena suami kamu orang Arab itu udah punya istri dan udah tua. Ini kan versi cerita kamu. Ternyata setelah nikah, ekspektasi harapan kamu itu ternyata nggak sesuai. Kamu nggak dinafkahin cerita sama aku kan? Ya nggak? Gitu. Kamu kan sebelum kita nikah kan, aku nggak ada, cuma kamu cerita semua itu. Nih, hati aku tuh kayak sedih gitu loh. Sampai kamu tuh cerita sama aku pengen cerai nggak dikasih, ya. Saya bilang teteh, apa bedanya teteh sama jablay, pelacur? Nah, konteks aku ngomong kamu pelacur itu bukan konteks menghina. Ini cerita yang saya ceritakan kepada anak kamu juga, supaya anak kamu tahu betapa seorang ibu kayak kamu itu berjuang mencari uang untuk anaknya, si Fajar nih, sampai dia rela nikah yang nggak jelas gini loh. Yang menurut aku ini bukan pernikahan. Karena antara kamu dan suami kamu itu nggak ada tujuan untuk membangun keluarga. Apa itu keluarga? Ya ini, keluarga ini seperti kita ini nih. Ya, kita bangun rumah, bangun toko sembako buat masa depan. Anak kita urus. Nah, kamu yang sama orang Arab itu nggak seperti itu. Nikah di sana pun juga orang tua, keluarga di sini nggak ada yang tahu. Makanya apalagi nikahan juga ilegal, secara hukum ilegal loh ya. Makanya kamu nggak bisa melakukan penuntutan apapun.
di Arab Saudi karena ilegal. Cuman dibalut dengan cara agama biar dikata sah. Saya bilang enggak, teh. Itu bukan nikah. Teteh, namanya keluarga itu ya seperti keluarga pada umumnya gitu. Kalau nikah enggak gitu. Teteh dikasih nafkah, dikasih uang ketika dipakai. Makanya aku bilang apa bedanya kayak pelacur, kayak jablek. Konteksnya bukan menghina, buat penyadaran kamu loh, penyadaran kamu. Kamu ini selama ini kayak seperti pelacur. Aku ngomong begitu, aku belum ada niat pengen nikah. Cuman perasaan, rasa sakit mendengar cerita seorang wanita gitu ada di sini di hati gitu. Karena waktu itu aku masih menganggap kamu teteh. Saya nggak ada niat pengen nikahin kamu, nggak ada waktu ngomong begitu, nggak ada, demi Allah. Saya cuma pengen menyelamatin kamu supaya kamu yakin bahwa ini bukan pernikahan. Jadi ngapain minta cerai? Udah tinggalin aja, kan begitu. Aku cerita begini ke Fajar bukan konteks menghina, bukan. Biar Fajar tuh tahu mama kamu itu di sana itu mau orang Arab dijadi budak seks. Dijadiin budak seks kayak jablay. Itu bukan menghina. Supaya si Fajar itu timbul rasa gitu. Mungkin terasa kasihan apa, ya pasti kan, oh ternyata begini. Dan abinya aku nih pada akhirnya mau menikahin kamu, bekas orang Arab loh kamu itu loh gitu. Ternyata ada loh yang mau bekas orang Arab, itu aku nikahin. Ya aku yang mau, tapi perasaan itu udah ada di hati nih. Semenjak kamu cerita itu udah ada di hati. Perasaan kasihan aja gitu. Dengar kamu ninggalin anak dari bayi, dengerin kamu diselingkuhin sama suami kamu yang si Sahril itu. Walaupun kita nggak tahu cerita sebenarnya kayak gimana. Jangan-jangan si Sahril juga sama perlakuannya. Kamu tuh begitu songong sama Sahril mungkin gitu kan. Cuma beda Sahril selingkuh, aku enggak. Sampai di Arab kamu dijadiin budak seks. Pada akhirnya ternyata ada cowok yang menerima dengan penuh tanggung jawab. Itu saya ceritain ke Fajar biar tahu loh. Abi itu nikahin mama kamu itu nggak gampang. Ya nggak gampang. Nikahin janda itu gampang. Abi itu dibully, aku itu dibully. Kamu lihat kan Facebook aku nih, komentarnya itu dibully, ada yang ngebully aku, ya kan? Komennya ada yang ngebully. Itu mirip waktu di Saudi, itu aku dibully. Mental aku pernah kena. Karena apa? Karena nikahin janda, seorang Arab lagi. Pernah kena mental itu. Merasa aku baru pertama kali merasakan apa, mental aku kayak down gara-gara dibully nikahin janda. Tapi aku bertahan, ya kan? Ya aku buktikan gitu ya. Dari semua penjelasan aku nih ya, kamu sakit hati ya. Apalagi aku pernah ngomong anjing, setan ke kamu itu udah lama banget. 2000 berapa? Ketika corona. Ya. Ingat ya, aku berkata kasar sama kamu. Ya. Itu sudah lama terjadi dan aku nggak pernah lagi ngomong-ngomong kasar. Cuma kalau marah ya marah aja. Nggak pernah lagi ngomong kayak kata anjing, setan, monyet. Biasa aja, udah. Kita udah ngelewatin 2 kali lebaran, artinya sudah saling memaafkan lah, melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kamu sakit hati, aku juga lebih sakit hati, ya. Sesakit hatinya aku nggak pernah ngeluarin kata cerai, ya. Bagi aku, kata seorang istri ya, dia nggak selingkuh nggak masalah, ya, nggak masalah. Kecuali kalau selingkuh ya nggak ada ampun, cerai udah pasti, ya. Tapi kamu apa? Aku nggak selingkuh, aku masih tanggung jawab, aku masih kerja keras. Kamu minta cerai. Sampai sekarang aku nggak ngabulin.
Sekarang aku masih kasih keputusan nih. Ya, mau ngasih keputusan, tapi aku mau melalui telepon. Gimana mau telepon, semuanya diblokir. Diblokir. Ya, udah buka blokiran, telepon. Ayo kita selesain. Ya. Kalau kamu merasa perceraian ini nggak bener, ya kamu tinggal ngomong aja. Saya minta maaf, saya salah, gitu. Ya tapi ya maafnya ya harus meyakinkan, gitu. Jangan sampai entar minta maaf, ntar berapa bulan lagi minta cerai lagi, gitu. Gila namanya itu. Kamu tuh udah minta cerai, udah saya maafin, nangis-nangis, ngelakuin lagi loh. Masalah sepele, ya kan? Sepele apa? Kamu itu melakukan kesalahan yang paling aku benci. Ya aku nggak mau nyebutin dah. Kamu tahu ini nih, aku paling nggak suka banget itu. Apalagi kelakuan yang paling aku nggak suka ini kamu lakuin setelah aku ngasih surprise ulang tahun ke kamu. Ya, itu kan terjadi nggak lama setelah kamu ulang tahun. Aku ngasih surprise bawa kue ulang tahun, apa aku kontenin sampai bikin ibu-ibu iri, teman-teman aku juga iri, ngasih surprise sama istrinya. Coba kamu ngelakuin sesuatu yang aku nggak suka loh. Dan uniknya, kelakuan yang kamu lakuin yang aku nggak suka itu ternyata 2 bulan sebelumnya kamu lakuin juga. Dan kamu juga nangis-nangis, minta maaf, gak mau ngulangin lagi. Bedanya setelah 2 bulan kamu minta maaf, gak mau ngulangin lagi kelakuan yang aku nggak suka itu, kamu lakuin setelah aku kasih surprise ulang tahun kamu itu. Dan uniknya kamu waktu itu nggak nangis, nggak seperti nggak ada rasa penyesalan, cuma minta maaf biasa aja, ya nggak? Padahal aku di kamar itu udah kesel banget. Kamu kakak cekik ketawa-ketawa karena ada lomba di bawah. Sedangkan aku lagi ngegerutu, lagi kesel gitu. Kok bisa istri udah bikin sumpah nggak mau ngulangin lagi perlakuan, diulangin lagi. Terus dia ketawa-ketawa lagi di bawah sama ibu-ibu karena ada lomba kakak cekik. Kenapa nggak tinggalin dulu, tenangin suami gitu loh. Minta maaf, bikin sumpah lagi, apa kek yang bikin aku yakin kamu itu nggak bakal ngulangin lagi. Makanya aku pergi. Itu sakit banget loh. Kamu tahu itu kelakuan itu paling aku nggak suka. Gitu. Ya iyalah. Aku ini kangen banget loh. Kalau udah kangen sama istri sama anak itu kangennya gitu, ngebatin. Gitu. Makanya aku paling nggak suka ditinggal tidur begitu, nggak suka. Gitu. Di Jakarta itu aku nggak punya pacar, nggak punya istri, wah nggak macem-macem lah. Kangen begitu banget sama istri. Sampai rumah ditinggal tidur, sakitnya kayak gimana itu? Enggak, aku ngecerain kamu, enggak, aku pergi aja, udah pergi, tapi aku tetap transfer. Pas pulang, bukannya kamu kayak melakukan sesuatu hal apa gitu. Misalkan ya maaf saya nggak mau ulangi lagi, sampai aku yakin gitu, nangis kayak bila perlu lagi gitu. Minta cerai lah, pas ditanya depan bapak, kamu alasan apa kamu cerai sama aku, depan bapak kamu, aku nggak terima, aku kena KDRT. Aku kan nggak mukul kamu. Iya, hati aku dipukul. Kapan? Waktu kamu anjing-anjing aku, ngomong-ngomong kotor. Iya, itu kapan? Pas corona. Udah lama itu. Terus waktu kamu ngebentak-bentak aku gitu kan, suara kamu lebih tinggi dari suami. Terus kamu pikir aku nggak sakit hati? Aduh, goblok. Perempuan ya. Kalau udah marah, pengen ngakunya kayak hati paling punya kamu doang ya. Disangka cowok nggak punya hati gitu. Disangka cowok itu kayak aku robot itu.
ngomong babu. Terus aku ini apa selama ini kerja di Jakarta itu kerja keras, kamu anggap apa ini aku budak kamu gitu? Enak aja. Keluarga itu kerjasama, jangan merasa kamu itu babu. Kecuali aku orang kaya, makanya jangan ikuti standar orang kaya. Ikuti standar orang kaya ya susah, udah tahu miskin kayak maunya kayak orang kaya. Udah kalau nggak mau babu ntar kita sewa pembantu aja, mau nggak? Berapa harganya pembantu itu? Babu. Kalau nggak mau jadi babu, kerja aja dah kerja. Saya yang jadi babu. Siap, demi Allah siap. Pokoknya kamu pulang kerja baju udah beres, udah rapi. Ya rumah beres, pokoknya kamu tinggal uncang-uncang kaki dah. Tak kalau mau makan aku yang ambilin. Pokoknya aku akan bersikap seperti babu. Asalkan kamu cari duit. Yang penting tiap hari aku makan daging, anak-anak. Cicilan kamu yang bayar. Ayo gimana? Udah. Ya, sekarang aku kasih kesempatan dah nih. Ya, nggak apa-apa nih. Teman-teman aku pada ngelihat nggak apa-apa. Sorry guys, ini pertengkaran biasa sebenarnya. Cuman dia mau nantangin saya main di medsos. Udah saya kasih kesempatan nih buat kamu ya. Kalau kamu merasa bener perceraian ini, ayo aku tantangin. Mana suratnya? Nanti aku tanda tangan. Ya, masa aku yang ngurus, kan kamu yang minta cerai. Ya, kalau kamu merasa ini perceraian nggak bener, oh iya aku salah, ya udah ngomong aja. Tapi ngomong minta maaf yang bisa meyakinkan aku, bukan sekedar maaf. Yang bisa meyakinkan aku harus diuji, ngerti nggak? Harus diuji. Jangan cuma minta maaf ntar sebelum kemudian begitu lagi. Buat apa? Harus diuji. Ya. Ujinya apa? Oh, macam-macam. Ya. Aku udah siapin buat pengujinya. Dan kedua, ada perjanjian. Gitu. Perjanjian apa ya? Begini, jangan sampai kamu mengungkit-ungkit masa lalu yang udah lewat. Yang udah aku nggak lakuin tuh, kata setan anjing itu udah lama nggak aku lakuin, nggak. Ngapain diungkit-ungkit? Kalau masalah hati aku juga sakit sama. Ya, istri begitu kelakuannya ya. Perjanjian itu penting buat arah ke depan. Kalau kamu melanggar, ya bagi aku udah selesai. 2-3 kali, masa masih mau dikasih kesempatan lagi? Ya, buat teman-teman guys, sorry ya. Aduh, ini masalah keluarga sebenarnya gue nggak mau apa buka-bukaan di sini. Ini cuma bini gue bikin komen di sini. Ya, tuh si Fajar ya, ingat Fajar tuh. Bilangin, kamu itu harus didik dia. Jangan nuntut-nuntut aku. Kamu itu ngomong Fajar anak tiri. Ya emang anak tiri. Emang selama ini Fajar ngakuin aku sebagai ayah nggak? Tanya dong. Gampang aja, dia nggak pernah ngakuin kok. Buktinya kemarin tuh, udah bukti tuh. Bukti paling kuat. Bikin status nyindir bapak tirinya. Nggak butuh bapak yang nggak tanggung jawab lah. Sebulan doang loh aku nggak transfer. Itu juga alasannya, bukan karena aku nggak mau transfer, karena kelakuan kamu yang sombong, merasa bisa hidup tanpa aku. Padahal selama 7 bulan aku masih transfer loh, dan kamu masih hidup sampai sekarang. Mana anak kamu nggak kelaparan? Sebulan aku nggak transfer, ternyata kamu masih bertahan. Ya iyalah, orang emas kamu masih banyak. Ya kan, emas itu juga sama juga dari aku yang beli. Kamu bisa jual motor aku. Kalau butuh duit kan, emas bisa kamu jual. Ada laptop bisa dijual, ada HP bisa dijual buat kehidupan kamu. Ya, aku sebulan doang lo nggak nafkahin. Cuma si Fajar bikin status begitu, coba. Anak tiri kamu bikin status gitu, ngerendahin aku. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak pernah nganggap aku sedikit pun sebagai ayahnya. Kenapa? Karena ibunya nggak pernah ngedidik. Nggak pernah ngedidik untuk berperilaku sebagai anak beneran gitu. Tapi selalu menuntut kepada aku jangan ngomong Fajar anak tiri. Tapi ibunya nggak pernah ngedidik anaknya untuk menganggap aku sebagai ayah. Padahal loh, dia dari kecil sampai gede aku urus loh. Ya aku nafkahin.
Cuma gara-gara sebulan aku nggak transfer. Ingat ya, aku nggak transfer itu gara-gara kesombongan kamu yang merasa kamu bisa hidup tanpa transferan aku. Dia bikin status apa? Gak butuh bapak yang gak tanggung jawab. Kenapa bisa ngomong begitu anak coba? Kalau bukan karena didikan ibunya. Aku udah bilang, kalau ada konflik, kamu konflik dengan tetangga, jangan bawa anaknya ngerti. Kamu konflik dengan saudara kamu, jangan bawa anaknya, kita tetap sayang sama anaknya. Misal kamu ribut sama saudara kamu, ribut sama paman kamu misalnya, jangan juga dibawa anaknya. Dibawa ke pusaran konflik, kamu musuhin, kamu benci, jangan. Aku sering bilang begitu. Begitu juga kalau kita ribut, tolong jangan bawa anak. Kamu itu setiap aku ribut nih, selalu anak dijadiin tameng, inget nggak? Dan aku selalu kalah. Aku selalu kalah, mengalah. Karena anak masih kecil, masih bayi, masih merangkak, masih umur 2 tahun, 3 tahun. Kamu itu kalau aku ribut sama kamu, misalnya aku nggak suka sama kamu, aku pergi nih, kamu selalu bawa anak. Ya, sampai sekarang nih, yang ribut itu kan kamu sama aku. Kenapa kamu blokir nomor anak-anak aku? Supaya apa? Supaya anak-anak gak bisa komunikasi sama abinya. Karena kamu tahu kelemahan aku di anak. Kenapa tahu ya? Karena aku sering cerita. Aku itu suka ngebatin kalau ikan anak sama istri, suka nangis. Jadi kamu tahu kelemahan aku itu anak istri. Anak jadi pakai diblokir sampai sekarang coba. Sehingga aku nggak bisa komunikasi sama anak aku. Aku nggak tahu keadaan anak aku. Aku juga nggak dapat perhatian dari anak aku. Kenapa? Karena kamu ngeblokir. Itu ngebawa anak-anak. Begitu juga Fajar. Fajar bisa ngomong begitu pasti karena hasutan kamu. Fajar menerima informasi yang nggak sebenarnya, sehingga dia bilang begitu. Nggak butuh punya bapak yang nggak tanggung jawab. Bayangin, padahal aku cuma sebulan dong nggak transfer ke kamu. Tapi nggak transfer karena kamu juga sih kelakuannya. Mau tahu aja, ya. Dah, guys, sorry guys, aduh, masa keluarga nggak apa-apa. Pokoknya, kalau kamu yakin ini perceraian, sok buktikan dong. Kamu ke KUA, bikin surat, kita tantangan, kita bikin perjanjian. Rumah itu harus bagaimana? Ya kan? Ya kan rumah toko sembako itu kan aku yang bangun, kerja keras aku. Ya tapi aku juga nggak mau menguasain. Kita harus ada perjanjian. Nama istilah harta gono gini. Gitu loh, ya. Rumah harus gimana? Ayo. Warung sembakonya harus gimana? Anak gimana? Nasibnya. Terus kita kan ada cicilan nih. Terus cicilan juga gimana? Ayo kita musyawarahin. Gitu. Di KUA. Tinggal kamu bilang aja ke KUA. Ya kan? Bikin surat. Nanti aku tanda tangan. Gak masalah. Gitu. Tapi kalau kamu merasa perceraian ini gak benar, buktikan aja. Kamu menyesal, kamu minta maaf, ayo ngomong ke aku. Yakini aku bahwa kamu itu menyesal dan siap menjadi istri yang solehah. Ya, gitu. Ya kan? Dah, ini anggaplah belas kasih aku ya. Aku pernah ngomong kasar, ya aku akuin. Dan kita sudah saling memaafkan. Kamu pernah menyakiti aku pernah menyakiti kamu, dan kita sudah bermaafan. Kita sudah melewati beberapa kali lebaran. Ya, buat apa diungkit? Buat dasar kamu minta cerai sama aku. Sedangkan aku gak pernah ngomong cerai, walaupun hati aku juga sakit. Ya, sampai kamu ngomong cerai pun aku sampai sekarang ya aku belum ngomong kan. Aku ceraikan kamu, enggak kan, enggak ngomong kan. Padahal udah sakit ini hati nih. Ya,
Cuma bedanya aku kerja keras aja sih, jadi kadang-kadang suka lupa. Ngojek aja gitu ngojek. Tapi kalau libur kepikiran. Makanya aku males ngojek itu libur. Kerja keras aja gitu ngojek aja kerja, ntar lupa kalau udah kerja itu lupa gitu. Kalau libur, waduh, aku ngebatin mau di hati nih, nangis, inget anak. Apalagi sekarang udah 8 bulan, aku nggak lihat tahu anak, nggak megang gitu mukanya anak. Waduh, sedih itu, sedih banget, bener. Sedih banget. Cuman alhamdulillah karena aku kerja, jadi hilang itu kesedihan. Ya, untungnya kerja aku enak, ngojek. Ya, ini kesempatan loh, jangan sia-siain ya. Kalau kamu yakin, percayaan ada KKUA, nanti kita bikin perjanjian. Masalah rumah, anak, nasib anak, dan cicilan. Tapi kalau kamu nggak yakin, kamu merasa salah, nyesel, ya coba yakinin aku. Kalau kamu itu menyesal, bertobat, ya. Kalau aku yakin kamu benar menyesal dan bertobat, aku bakal maafin. Tapi kalau aku nggak yakin, ya buat apa? Jadi kamu buatlah aku yakin kalau kamu menyesal. Dan nanti kita akan buat perjanjian. Ya, udah gitu aja ya. Aku mau mandi, mau ngojek. Ya, kalau kamu masih ada tabungan, udah jual aja nggak apa-apa. Ya, motor pun kalau kamu mau jual, jual dah buat kebutuhan kamu ya. Ya kan kamu yang mau, kamu kan merasa bisa gitu tanpa suami, ya sok aja sih saya ladenin. Tapi kalau kamu udah nggak sanggup, tinggal ngomong aja, yang aku nggak sanggup, aku transfer kok, duit masih ada nih, ada duitnya di ATM aku, udah ada berapa, mungkin 8 juta lebih, soalnya kepake buat servis motor kemarin ya. Nah gitu. Sorry guys yang baca ini ya, yang nonton